Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal pertama ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara terkasih, pengenalan mampu mengubah cara bertindak atau cara berpikir seseorang. Ketika kita mengenal teman berbicara kita, maka itu akan mengubah cara kita berbicara, cara kita bersikap. Apakah dia orang tua kita? Apakah dia sahabat kita? Terlebih kepada manusia yang melekat dengan budaya, maka dia harus mampu untuk mengambil sikap yang benar. Meskipun usia sama, ternyata itu bisa saja disebut sebagai orang tua karena budaya tadi atau karena marga. Pengenalan inilah yang ternyata sangat ditekankan oleh Yesus Kristus. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagiku, bagimu dan bagi kita semua? Karena dengan pengenalan yang benar, kita akan mampu untuk mengambil sikap yang benar, sikap terbaik di hadapan Yesus. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku menurut orang lain?" Dan banyak jawaban yang muncul. Mungkin juga di luar yang disebutkan Petrus, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa yang kebetulan bisa mengajari. Mungkin ada orang akan mengatakan Yesus itu adalah anak tukang kayu. Tetapi yang didengarkan oleh Petrus mengatakan Yesus adalah nabi, Yesus adalah Yeremia atau Yohanes. Namun itu bukan jawaban yang benar atau jawaban yang terbaik. Namun Petrus memberikan jawaban yang benar bahwa bagi Petrus Yesus itu adalah Mesias, juru selamat. Karena pengenalan inilah sehingga Petrus memahami apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya Yesus memerintahkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu saudara terkasih, pengenalan ini sangat perlu. Jika kita tidak mengenali Yesus dengan benar, mungkin saja setiap panggilannya, setiap firman-Nya tidak akan kita dengarkan. Karena kita menganggap bahwa Yesus itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi kita, bagi orang percaya, harus mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat. Bahkan dalam firman Tuhan ini terkhusus Injil Yohanes sangat menekankan siapa Yesus sebenarnya. Apakah dia manusia biasa? Apakah dia anak Allah? Dalam ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya, bahwa dia betul-betul Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Allah datang dalam bentuk manusia. Itulah kasih yang sebenarnya. Itulah Tuhan yang kita imani, Yesus yang disalibkan itu. Namun dasar kedatangan Yesus itulah kasih karunia. Tentu kita melihat ataupun menyadari, jika kita melihat ke belakang kehidupan kita, banyak kasih karunia Tuhan yang sudah kita rasakan. Kesehatan, pekerjaan, umur yang panjang, keselamatan, dan lain sebagainya. Tentu itu bukan hasil usaha manusia, bukan kekuatan, bukan pekerjaan manusia. Tetapi itu murni keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga sangat salah jika seseorang merasa bahwa dia hidup karena kekuatannya sendiri. Jika seseorang bisa sampai usia tua, masa putih rambutnya, marilah bersyukur kepada Tuhan karena semua adalah kasih karunia. Jika seseorang bisa merasakan tanggung jawab yang sangat besar di dunia ini, mari bersyukur
bahwa semua itulah kasih karunia. Namun perjalanan hidup yang sulit pun jangan pernah putus asa, karena kasih karunia dari Tuhan tidak pernah berhenti. Namun bila kita membaca kisah pelayanan Yesus, sesungguhnya berbicara tentang kasih karunia sangat indah. Sepertinya berhubungan dengan keselamatan dan kebahagiaan. Namun kenyataannya kasih karunia yang dilakukan oleh Yesus mendapatkan banyak penolakan. Karena sangat sulit manusia untuk menerima, untuk mencerna kasih karunia yang dibawa oleh Yesus. Bukan seperti kasih yang dipikirkan oleh manusia. Oleh karena itu yang pertama, orang-orang Yahudi menolak kedatangan Yesus. Karena mereka berpikir bahwa Yesus itu akan datang seperti raja yang mereka pikirkan. Dan dalam pelayanannya ada beberapa kisah. Pertama tentang anak yang hilang. Ini tentang kasih karunia, kasih dari Tuhan. Bahwa keselamatan itu datang untuk semua orang. Ternyata anak yang tinggal bersama orang tua merasa cemburu terhadap kasih ayahnya terhadap anak yang hilang. Contoh kedua adalah kisah tentang penggarap kebun anggur, di mana tuan tanah memanggil banyak orang untuk bekerja. Sebenarnya kita lihat semua manusia, semua para pekerja mendapatkan hak yang sama, mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian. Namun mengapa banyak yang tidak terima terhadap kasih itu? Karena mungkin manusia masih berpikiran bahwa kasih Tuhan itu adalah tentang diri kita, bukan tentang semua orang. Sedangkan dalam kepenuhannya Yesus menyelamatkan semua manusia, semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Wajarlah jika seseorang yang disalibkan bersama Yesus mendapat respon yang sangat baik dari Yesus. Ketika Yesus mengatakan, ingatlah pada saat ini engkau berada bersamaku di Taman Firdaus. Demikianlah kasih karunia Tuhan itu tidak terselami, namun melalui firman Tuhan. Mari biarkan Tuhan sendiri yang membentuk kita agar kita memahami kebenaran firman-Nya, kasih karunia-Nya. Namun kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk disyukuri, tetapi untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima, maka kita harus berbagi. Oleh karena itu, orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan haruslah berbagi kasih kepada orang lain. Orang yang mengimani Tuhan sebagai juru selamat haruslah hidup dengan kasih, tentu kepada semua orang. Karena Tuhan mengasihi semua orang, tidak akan mungkin manusia yang mengimani Tuhan mengasihi hanya sebagian orang saja. Itu salah. Tuhan yang mengasihi semua ciptaan, maka kita juga harus mengasihi semua ciptaan agar semua ciptaan juga merasakan anugerah dari Tuhan melalui kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami kurang mengenal-Mu. Tapi melalui firman-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu menuntun kami agar kami semakin mengenal-Mu, mengenal kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami semakin mensyukuri kasih karunia daripada-Mu Tuhan, dan kami mampu menghidupinya, memberikannya kepada orang di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.